Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul aidan wa nunazzilu minal qur'ani wa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasyarah. Sahabat dan Salman Rukyah, jumpa lagi di channel YouTube saya kali ini, di mana kali ini saya ingin berbagi kembali untuk melakukan cara atau tutorial rukyah mandiri, ya, di mana manfaat dari rukyah mandiri ini sungguh banyak sekali, ya. Di antaranya kita sudah melakukan dengan ikhlas dan benar, maka ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita menjalankan salah satu sunnah Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, hikmahnya insya Allah kita akan dikeluarkan dari jalan kesulitan, ya. Kalau mungkin kita dengan keadaan sakit saat ini, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, ya. Kalau kita mungkin dalam ada ujian, cobaan atau apapun rintangan di jalan, mungkin mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah, ya. Ini manfaat kita melakukan terapi rukyah mandiri ini. Ini yang saya dapatkan, yang saya pelajari dan yang saya tekuni kurang lebih hampir 15 tahun ini, ya. Jadi sahabat fillah, dimanapun kalian berada yang mau mengikuti tutorial saya kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian, buat saya terutama, dan buat kita semua di sini tentunya, ya. Baik, ada 3 tahapan di dalam melakukan terapi rukyah mandiri ini. Di mana tahapan pertama yaitu membuat air rukyah, tahapan kedua dengan melakukan terapi dengan teknik 3B, kemudian dengan teknik tempelan, ya. Baik, kali ini saya akan mengajak sahabat sekalian untuk cukup menggunakan Al-Fatihah, ya. Jadi selama ini kita mungkin mendengar rukyah itu identik dengan ayat Quran yang banyak, ya, harus hafal berapa juz ayat Quran gitu, ya, atau harus berapa hadis Quran, hadis Rasulullah harus kita hafalkan. Jadi perlu kita ketahui dan garis bawahi bahwasanya selagi dia umat Islam, insya Allah dia boleh melakukan terapi rukyah, itu syaratnya, ya. Dan yang kedua itu keyakinan, kuncinya keyakinan. Jadi kalau dia yakin bahwasanya Al-Fatihah ini bisa melakukan rukyah itu bisa dilakukan, ya maka insya Allah dia bisa melakukan terapi rukyah tersebut. Jadi kuncinya keyakinan. Makin tebal keyakinan kita, makin tebal pula efek yang akan kita timbulkan. Tapi makin tipis keyakinan kita, maka hasilnya juga akan makin tipis, ya. Jadi sepintas mengenai tutorial ini saya buat sengaja untuk sahabat sekalian agar yang mungkin belum pernah melihat video saya, mungkin ini video saya terbaru, artinya sudah lama saya nggak buat video karena memang ya banyak faktor, ya, yang perlu kita untuk membuat ini. Contoh kita mau melakukan terapi rukyah kepada marki itu atau pasien, kita harus izin dulu dengan pasien dalam tanda kutip. Kalau mereka mengizinkan tentu kita buat, kalau enggak ya mungkin kita enggak tayangkan, kan begitu. Hanya saja beberapa hari terakhir ini banyak juga yang ingin mencoba terapi rukyah tersebut, sehingga saya berinisiatif untuk membuat tutorial cara melakukan terapi rukyah ini, ya. Nah, kalau kita lakukan ini secara rutin, continue, dan tentunya keyakinan kita memang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan bermanfaat atau berdampak positif pada kesehatan kita, ya, pada fisik kita. Nah, adapun syarat dari melakukan terapi rukyah ini, ya, syarat yang harus kita lakukan itu minimal 4 buat saya. Yang pertama, harus dibaca itu ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, itu syarat pertama. Yang kedua, doa-doa yang diajarkan Rasulullah, ya. Doa-doa yang pernah diajarkan Rasulullah. Ketiga, doa-doa yang kita pahami maknanya. Artinya kita nanti minta, ya Allah tolong angkat penyakit hamba. Artinya kan kita paham tuh maknanya. Kita meminta kepada Allah agar disembuhkan penyakit ini, paham. Nah, yang terakhir, yang keempat, kita harus tawakalnya kepada Allah. Berserah diri kepada Allah bahwasanya yang memberi penyakit itu Allah dan yang cuma bisa mengangkat penyakit itu Allah. Nah, ini tawakal yang tingkat tinggi lah bahasa kita, ya, seperti itu. Jadi kalau kita punya 4 kriteria ini atau syarat ini, insya Allah kita bisa melakukan itu, ya. Dan insya Allah akan berhasil, ya. Insya Allah akan berhasil. Tapi kalau tidak ada 4 ini tadi, salah satunya saja tidak kita pakai, ini akan bermasalah, ya.
Contoh kita tidak menggunakan ayat suci Al-Quran, kita gunakan ya mungkin bahasa lainnya ini kalau tidak kita mengerti bisa menjadi bermasalahan buat kita. Siapa tahu yang bahasa itu menghina Nabi kita atau menghina Allah. Karena kita nggak tahu, ya kita baca terus. Nah, ini manfaatnya. Tapi kalau kita tahu maknanya, silakan. Ya. Silakan dibaca. Ya Allah, tolong angkat penyakit hamba. Mungkin kalau dimengerti bahasa itu, ya silakan pakai itu. Atau mungkin bahasa rejang dia. Ya Allah, tolong kaget nyakit ukuyo ya Allah. Nah, mungkin seperti itu. Kita memahami maknanya. Ya. Atau mungkin bahasa Jawa, atau mungkin bahasa, silakan, silakan. Ya, tapi dengan syarat kita mengerti dan paham makna yang akan kita utarakan. Ini syaratnya ya. Nah, jadi baik sahabat billah, tahapannya tadi yaitu pembuatan air ruqyah. Ini saya sudah siapkan air ya. Nah, kadarullah hari ini hari bulan Ramadan, artinya lagi dalam keadaan puasa, mungkin nanti tidak akan saya minum ya, dan pasti tidak akan saya minum ya. Cuman kita tutorial membuat air ruqyahnya saja ya. Nah, nanti kalau untuk cara meminumnya cukup kita beri caranya saja. Tidak kita langsung praktik minumnya gitu ya. Baik sahabat filah dimanapun kalian berada yang masih menyaksikan video saya kali ini, baik kita akan lakukan tutorial ini yang pertama ya. Hari ini kita baca Al-Fatihah saja ya. Insya Allah. Nah, ini harus ada satu lagi ya. Satu lagi. Orang sering bertanya kok saya pas melakukan ruqyah mandiri ini jarang berhasil. Ini dang katanya. Nah, ini ada beberapa hal yang membuat kita kadang-kadang gagal. Yang pertama memang keyakinan kita tadi yang memang tipis. Yang kedua kemungkinan ini juga yang bermasalah. Apa namanya? Bacaan kita mungkin belum fasih gitu ya. Nah, jadi bagaimana solusinya? Yang solusi harus kita lakukan ya itu tadi. Perbaiki ketebalan keyakinan kita, yakinkan kembali. Kalau sudah tebal, perbaiki bacaan kita. Ya. Jadi kalau itu tidak mau kita lakukan ya memang kita tidak mau berubah artinya, ya. Coba bayangkan kita belajar SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah bahkan ya itu berapa tahun. Tapi kalau Al-Fatihah kita masih nggak lurus, masa kita wajar lah kalau Allah murka sama kita kan mungkin gitu ya. Jadi sekarang kita fokuskan untuk belajar Al-Fatihah saja. Ya. Panggil guru ngaji ke rumah yang memang bisa menguasai Al-Fatihah tentunya. Belajar, fokus sendirinya. Ya. Nah ini mudah-mudahan menghasilkan hal yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak mau berusaha untuk itu ya wajar-wajar saja kita memang belum diangkat penyakitnya oleh Allah. Ya. Kita sendiri tidak mau berusaha, tidak maksimal usaha kita. Ya, ya sahabat ya. Baik, kita lakukan tahap pertama pembuatan air ruqyah. Jadi bagaimana dang kalau mau buat air minum atau mau buat air mandi ruqyah? Boleh, ya. Ambil siapkan botol atau buat siapkan mungkin di cere atau siap di Tupperware atau apapun itu wadahnya. Kemudian kalau untuk yang mandi mungkin agak banyak ya airnya ya mungkin baskom kayak gitu ya. Silakan dekatkan apa namanya airnya ke mulut kita bacakan suratul Fatihah ini. Berapa kalinya? Hari ini saya akan mengajarkan cukup 3 kali aja. 3 kali ulang, tiupkan apa namanya diulang 3 kali ya Al-Fatihahnya. Baik, kita baca Al-Fatihah yang pertama. Simak kemudian terapkan tentunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke air kita. Nah, kemudian kita berdoa. Nah, doa ini tergantung kepada permintaan kalian, ya. Jadi kalau kalian sering sakit kepala, doanya ya Allah, tolong angkat penyakit kepala hamba ya Allah, asbab air ruqyah ini. Ini contoh salah satu. Atau mungkin sering dada berdebar, ya Allah, tolong angkat sakit berdebar dada hamba ini ya Allah, asbab air ruqyah. Jadi apapun penyakit kita mohon kepada Allah, ya. Nah, kalau kita memang untuk orang lain ya sebutkan saja, ya Allah, jadikan ini air ruqyah mengangkat penyakit si fulan, ya. Kita doakan untuk si fulan. Ya, seperti itu. Atau kalau misalnya orang sebanyak-banyaknya mungkin nggak bisa disebutkan satu persatu, sebut aja, ya Allah, tolong angkat penyakit yang meminum air ruqyah ini. Ya, itu insya Allah jamaah bisa menggunakannya. Siapapun meminumnya insya Allah berguna. Ya, baik kita lanjut Al-Fatihah yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan lagi. Ya, doa sesuai keinginan kita masing-masing ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Oke, sekarang kita sudah lakukan air ruqyah, membuat air ruqyah. Nah, ini silakan kita minum ya. Nah, cara minumnya baca bismillah, teguk, pelan ya, kemudian teguk, ucapkan alhamdulillah. Ini lakukan 3 kali, ulang. Bismillah, teguk, alhamdulillah. Bismillah, teguk, alhamdulillah. Bismillah, teguk, alhamdulillah. Dah, tutup. Jadi kalau kita buat airnya banyak, nanti kita ambil cangkir atau mangkok, kita cukup kira-kira 3 kali tegukan tadi kita ambil airnya. Ya, jangan sampai membazir lah, jangan sampai dibuang. Ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk mandinya ya silakan mandikan di bilasan terakhir kita mandi. Ya, sudah bersabun, sudah bersampo, tinggal pakai handuk aja lagi. Ambil air ruqyah tadi kita siramkan ke tubuh kita. Ya, silakan dipraktekkan. Ini manfaatnya luar biasa. Baik, selanjutnya sekarang kita lanjut ke tahap kedua dengan menggunakan teknik 3B, yaitu benteng, bakar, buang. Ya, insyaallah kita mulai dengan Al-Fatihah yang pertama. Setelah kita bacakan Al-Fatihah, tiup ke telapak tangan. Kemudian sebelum diusapkan ke tubuh kita, kita baca doa dulu. Yang pertama kita minta benteng. Ya Allah, tolong benteng diri ini dari segala serangan makhluk-makhlukmu yang jahat, apapun itu jenisnya. Ya, kita usapkan seluruh badan kita, mulai dari muka, kepala, ya, tengkuk, telinga, ya, leher, dada, perut dan sekitarnya, belakang yang terjangkau. Ya. Pundak kiri, pundak kanan, ya. Tangan kanan, tangan kiri, ya. Kaki kanan, kaki kiri. Nah, saya sekarang berhadapan kameranya, jadi tangan kanan saya ini jadi kelihatan kiri seperti itu ya. Baik, kita mulai dengan B yang pertama. Hadirkan hatinya, betul-betul minta kepada Allah ya, agar menjadi sebuah atau menjadi berkhasiat Al-Fatihah yang saya baca ya Allah ya. Hadirkan hatinya, tangan dekatkan ke mulut, minta benar sama Allah. Bacaannya jangan lupa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Oke, sekarang berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, ikutin saya ya. Ya Allah, tolong bentengi diri ini dari segala serangan makhluk-makhlukmu yang jahat, apapun itu jenisnya. Amin. Oke, sekarang usapkan ke seluruh tubuh kita, mulai dari muka, gosok benar ya. Kepala ya, kepala, gosok benar kepala. Sampai ke tengkuk kita ya, telinga, leher, dada, perut dan sekitarnya ya. Belakang-belakang yang terjangkau. Pundak kiri, pundak kanan ya. Lanjut tangan kanan, tangan kiri. Akhiri kaki kanan dan kaki kiri. Nah, ini B yang pertama ya, 3B tadi ya. B yang pertama benteng. B yang kedua ya, tetap kita baca Al-Fatihah tapi B ini doanya
mau dibakar. Minta tolong dengan Allah agar dibakar penyakitnya. Ya, baik, hadirkan hatinya, betul-betul minta dengan Allah. Tangan dekatkan ke mulutnya, kita baca Al-Fatihah bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. 3 kali tiupan ya. Sekarang kita doa dulu. Ya Allah, tolong dibakar segala penyakit yang ada di dalam tubuh hamba, apapun itu jenisnya. Amin. Kembali usapkan ke seluruh tubuh mulai dari muka. Nah, biasanya di sini sudah ada efek atau reaksinya ya. Nah, ini kita lanjut terus. Apapun itu reaksinya, kita lanjutkan terus. Leher, dada, perut, dan sekitarnya ya. Belakang-belakang yang terjangkau. Pundak kiri, pundak kanan ya. Lanjut tangan kanan, tangan kiri. Oke, akhiri kaki kanan dan kaki kiri. Baik. Nah, ini B yang kedua sudah kita lakukan. Jadi B yang pertama mohon dibenteng, B yang kedua mohon dibakar penyakitnya. Mudah bukan? Ya, kita lanjut dengan B yang ketiga, mohon dibuang penyakitnya. Sama bacanya Al-Fatihah ya. Hadirkan hati khusyuk minta kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Oke, doa dulu. Ya Allah, tolong dibuang sisa-sisa penyakit yang masih ada di dalam tubuh hamba, apapun itu jenisnya. Amin. Oke, usapkan seluruh tubuh kita mulai dari muka persis seperti yang tadi ya. Muka, kepala sampai ke tengkuk ya. Telinga, leher, dada, perut dan sekitarnya ya. Belakang-belakang yang terjangkau. Oke, pundak kiri, pundak kanan kita ya. Lanjut tangan kanan, tangan kiri. Intinya seluruh badan ya. Kaki kanan, kaki kiri. Nah, ini sudah kita lakukan teknik 3B ya. Air sudah kita buat, teknik 3B sudah kita lakukan. Nah, biasanya di sini ada 2 efek yang terjadi. Yang pertama efeknya itu efek negatif. Arti efek negatif di sini maksudnya mual-mual, kepala pusing, berdenyut-denyut. Pokoknya efeknya nggak enak lah. Mual, pusing, dada sesak, berat bahu, mata ngantuk kayak gitu. Itu efeknya yang negatif. Ada efek yang positif, ya. Nah, kalau efek positif ini tenang, ringan badan, ada rasa yang baru enak kayak gitu ya. Nah, ini efek positif. Nah, kalau kita mendapatkan efek positif setelah melakukan 2 tahapan ini, ya udah cukup nih. Udah cukup kita lakukan terapi ruqyahnya. Cukup sampai di teknik 3B saja. Tapi kalau kita mendapatkan efek negatif, kita lanjutkan ke teknik tempelan. Ya. Ya sahabat ya. Jadi teknik tempelan ini caranya sama, baca Al-Fatihah seperti juga tadi ya. Bacakan Al-Fatihah, kemudian tiupkan ke telapak tangan kita, tempelkan ke bagian yang masih bereaksi. Misalnya kepala yang berdenyut-denyut, kepala yang berat, tempelkan di kepala. Kemudian kita bacakan Al-Fatihah lagi. Berapa kali? Sampai perasaannya mereda. Ya mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, nggak masalah. Ya. Atau dada yang sesak, tempelkan di dadanya. Alhamdulillah. Sampai dadanya berhenti sesaknya. Ya. Nanti kita ulang lagi, berhenti sekali ini. Mungkin kita lakukan habis subuh sekali, habis zuhur sekali, mau tidur sekali. Rutin kita lakukan ini, insya Allah ada perubahan yang akan dapatkan. Ya, baik kita coba dengan teknik tempelan yang masih ada reaksi negatif. Ya,
Kita baca Al-Fatihah dulu, maka kita tempelkan ke bagian yang masih bereaksi. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Oke, sekarang kita doa lagi, tempelkan ke bagian yang sakit tersebut, yang masih ada reaksi tersebut ya. Misalnya kepala sakit, tempelkan di kepala. Kita bacakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Sekarang kalau masih sakit, tempelkan. Kalau dia pindah, kejar ke bagian yang pindah sakit tersebut ya. Misalnya tadi kepala sakit, setelah kita bacakan di kepala agak enakan, tapi di dada sesak, tempelkan di dada. Perut yang enggak enak, tempelkan di perut. Tapi kalau masih kepalanya belum, ulang lagi kepalanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sahabat, bila dimanapun kalian berada, nah ini tutorial yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di jumpa lain waktu kita buat tutorial yang lain ya. Saya lagi, kalau kita lakukan rutin ini insyaallah manfaatnya luar biasa buat kita ya. Mudah-mudahan kalau bagi ada yang mau bertanya, silakan dibuat di kolom komentar. Mungkin kita akan buatkan video pertanyaannya, sekaligus jawabannya dan solusinya. Mudah-mudahan saya bisa ya. Nah, sahabat Pillah, inilah yang bisa kita bagikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya buat saya pribadi maupun buat sahabat sekalian ya. Jangan lupa 3 tahapan. Tahap pertama pembuatan layar ruqyah, yang kedua tahapan teknik 3B, yang ketiga tahapan teknik tempelan ya. Benteng, bakar, buang ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri, lebih kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.